Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lim Kurniadi dengan NIM 230760003 dari Pendidikan Teknik Informatika. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu pengantar sistem operasi. Oke, untuk pendahuluannya, seperti yang kita tahu, sistem operasi itu tetap relevan di bidang ilmu komputer dan berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, dan memastikan semua program berjalan dengan baik. Nah, mengapa mempelajari sistem operasi? Mempelajari sistem operasi penting karena memahami bagaimana komputer mengelola perangkat keras seperti CPU, memori, ataupun disk. Terus ada juga belajar mengelola file, data, dan sumber daya. Yang ketiga itu ada menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang efisien dan aman. Misalnya memahami bagaimana komputer bisa multitasking atau menangani beberapa tugas sekaligus. Oke. Dan selanjutnya itu adalah sejarah sistem operasi dan sasaran pembelajaran. Nah, sejarahnya itu pada 1990-an itu komputer belum memiliki sistem operasi. Semua proses itu berjalan seperti manual. Dan ketika 1960-an itu sistem operasi mulai mendukung multitasking atau bisa menjalankan lebih dari satu program. Dan ketika 1970-an ke atas, itu mulai digunakan pada komputer pribadi atau bisa disebut dengan PC, seperti MS-DOS, dan diperkenalkannya antarmuka GUI. Dan selanjutnya itu adalah sasaran, yaitu mempelajari cara sistem operasi mengatur komponen utama seperti memori, prosesor, dan perangkat input ataupun output. Oke. Haki, hak kekayaan intelektual. Haki, perangkat lunak adalah perlindungan hukum terhadap karya digital seperti software. Di Indonesia, itu perangkat lunak masuk dalam kategori hak cipta. Sering kita dengar banyak mengklaim-klaim hak cipta seperti itulah di Indonesia. Dan juga pentingnya haki, yaitu melindungi software dari pembajakan dan mendorong inovasi teknologi. Dan selanjutnya itu adalah komersialisasi dan perangkat lunak bebas. Apa itu perangkat lunak komersial? Perangkat lunak komersial ini dibuat untuk dijual, tetapi tidak selalu berpemilik. Contoh, software yang dijual dengan lisensi. Pernah kita lihat, banyak sekali software yang dijual dengan lisensi. Perangkat lunak bebas atau open source, bisa disebut dengan F atau OSS. Ya, dapat digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja tanpa biaya. Contohnya yaitu Linux. Seperti yang pernah kita coba di laptop kita, ada Windows dan ada pun Linux itu. Tantangannya yaitu perusahaan kecil sering tertekan oleh paten yang dimiliki oleh perusahaan besar. Terus ada lagi struktur perangkat keras komputer, yang mana komponen utama itu adalah prosesor, yaitu mengatur dan menjalankan instruksi. Dan kedua adalah memori atau RAM, menyimpan data sementara saat program berjalan. Terus ada penyimpanan sekunder, yaitu hard disk untuk data permanen. Dan ada juga memori tersier, yaitu tape atau optical disk untuk backup data. Terus ada lagi yang namanya interupsi dan jaringan. Interupsi yaitu cara perangkat keras memberi sinyal ke CPU untuk menangani tugas tertentu dengan cepat. Misalnya, saat Anda menekan tombol pada keyboard, interupsi mengirimkan perintah ke prosesor. Contohnya itu kayak misalnya kita tekan A. Nanti itu akan berinterupsi ke prosesor tersebut. Nah, nanti akan ditampilkan di layar. Nanti ada A outputnya gitu. Oke. Jaringan maksudnya jaringan LAN, yaitu jaringan lokal untuk area terbatas seperti kantor. Dan WAN itu jaringan luas seperti internet. Next, mode operasi ganda. Nah, sistem operasi memiliki dua mode, yaitu user mode, yaitu digunakan saat menjalankan aplikasi biasa. Kalau monitor mode itu atau bisa disebut dengan kernel mode khusus untuk mengakses perangkat keras dan fungsi kritis. Dan dual mode atau operasi ganda, mode ganda ini mencegah aplikasi biasa mengganggu sistem operasi gitu.
Terus ada lagi namanya proteksi memori dan CPU. Proteksi memori yaitu mencegah aplikasi satu mengakses data aplikasi lain menggunakan base dan limit register. Proteksi CPU yaitu timer yang memastikan aplikasi tidak terus menggunakan CPU sehingga sistem tetap adil untuk semua aplikasi. Nah, kesimpulan di sini yaitu memahami sistem operasi memberikan dasar yang kuat untuk mengeksplorasi teknologi informasi lebih dalam. Sistem operasi bukan hanya perangkat lunak, tetapi jembatan yang menjamin komputer bekerja efisien, aman, dan ramah pengguna. Oke, segitu saja untuk materi 1 pengertian sistem operasi. Saya Lim Kurniadit. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.